Sunnah 10 Muharram itu puasa. Sunnah puasa di tanggal 10 Muharram. Pahalanya orang yang puasa Muharram itu pahalanya seperti satu tahun. Loh, kok beda dengan Arafah 2 tahun? Melebur dosa 2 tahun Arafah. Kalau Asyura 10 Muharram kok 1 tahun? Nah, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, li'anna Arafah mansuba ila Rasulillah wa Asyura mansubun ila Musa alaihi salam wa Muhammad afdalu min Musa bila syak. Hari Arafah nisbatnya kepada Nabi Muhammad, sedangkan Asyura nisbatnya kepada siapa? Nabi Musa. Siapa yang lebih mulia antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad? Tanpa ragu semua pasti serentak menjawab yang paling mulia adalah siapa? Pemimpin dunia akhirat dan para anbiya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah melihat orang-orang Yahudi itu puasa, ditanya, kenapa kalian ini berpuasa? Apa jawaban mereka? Kita ini berpuasa li'annallaha najallaha Musa fi, karena Allah menyelamatkan Musa di hari ini 10 Muharram. Diselamatkan dari apa? Dari kejaran Fir'aun dan dari tenggelam Laut Merah. Selamat Nabi Musa. Fir'aun dan bala tentaranya yang apa? Yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad juga puasa dengan sahabat. Nahnu ahaqqu minka bi Musa. Kami ini lebih berhak, lebih utama dari kalian dengan Nabi Musa. Kenapa? Kalian mengaku umat Nabi Musa tapi tidak menjalankan perintah Nabi Musa. Kalau mereka menjalankan perintah Nabi Musa, niscaya mereka akan beriman dengan siapa? Nabi Muhammad. Kami justru yang lebih berhak. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? La in istu ilal amil qabil la asumanatasi au kamakol. Kalau seandainya aku hidup di tahun depan, tanggal 9-nya aku puasa juga. Kenapa? Dalam ajaran Islam sunnah mukhalafa bil yahud, sunnah berbeda dengan orang Yahudi. Kalau kita sama puasanya hari 10 sama nanti, makanya ditambah puasa hari ke-9-nya juga dianjurkan. Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, apa saja yang dianjurkan? Puasa dalam tanggal 10. Yang dianjurkan juga tanggal 10 Muharram, ini penting, juga dianjurkan bersodakoh. Sodakoh, dianjurkan sodakoh. Sodakoh kepada fakir miskin. Habib Hamid Al-Haddad, saudara daripada Habib Abdul Haddad, ketika hadir di Masjid Ba'alawi, Masjid para habaib yang ada tarim, itu masjid yang istimewa. Dikatakan semua habaib yang masuk ke Masjid Ba'alawi yatasyaraf. Kullu wahid minal habaib yatasyaraf bidukhuli Masjid Ba'alawi. Semua habaib merasa tersanjung, merasa mulia dengan masuk kepada Masjid Ba'alawi. Illa Hamid bin Umar fa'innal masjid, maksudnya yatasyaraf bi Hamid bin Umar. Kecuali Habib Hamid bin Umar, masjidnya yang merasa tersanjung dengan dimasuki Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Habib Hamid bin Umar ini wali besar. Ketika ziarah ke makam Nabi, beliau di belakang. Wallah alam, lupa beliau membaca burda atau apa begitu. Di belakang beliau, barisan belakang. Juru kunci yang ada di makamnya Nabi diomongin sama Nabi. Mendengar suara dari dalam kuburan. Yang menyaksikan bukan orang satu, banyak. Aina waladi Hamid bin Umar, kata Nabi dari dalam kubur. Akhirnya bingung, mana Hamid bin Umar, mana? Gak taunya ada di belakang. Ada apa? Dipanggil Nabi, kakekmu katanya. Akhirnya kemana? Maju ke depan. Akhirnya mengucapkan salam atau musafah waktu itu kepada Nabi Muhammad, dan disaksikan oleh ribuan orang pada saat itu. Lihat, Habib Hamid bin Umar. Nah, Habib Hamid Al-Haddad di sini, saudara Habib Abdul Haddad, ketika hadir di Masjid Ba'alawi, beliau mendengar salah seorang di situ yang memberikan nasihat yang ceramah tentang fadilah daripada apa? Fadilah daripada bersedekah. Akhirnya beliau pulang cari harta yang mau disedekahkan, nggak nemu. Kecuali apa? Kecuali baju yang dia pakai. Diambil itu baju yang dipakai, pokoknya yang penting hari itu apa? Bersedekah. Dan juga apa? Menyantuni anak yatim. Disantuni anak yatim, jangan lupa. Sebenarnya menyantuni anak yatim itu kapan saja, cuma momennya itu 10 Muharram.
kapan saja itu dianjurkan kita menyantuni daripada anak ya yatim. Disantuni, kasihan kepada anaknya, repot orang zaman sekarang. Yang disantuni ibunya bukan anaknya, repot kalau begitu. Sunnah kalau ada anak yatim itu diusap kepalanya. Yang mengusap kepala anak yatim setiap rambutnya itu hasanah. Berapa rambut itu anak yatim? Tapi jangan keliru ketika anaknya digendong, ibunya yang diusap, ya keliru itu. Anaknya yang diusap. Anak yatim itu yang dinamakan yatim itu man mata waliduhu, orang yang mati yatim itu sebelum balik. Kalau setelah balik bukan dinamakan yatim. Kalau madhab lain Imam Abu Hanifah sampai 25, sampai ada yang mengatakan meskipun balik yang penting dia sudah bisa mandiri. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i kita kalau sudah balik bukan ya, kalau ibunya meninggal bukan yatim.